Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan adanya dugaan perintangan penyidikan dalam pengusutan kasus korupsi kuota haji. Dalam dialog program Sapa Pagi, juru bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan hal tersebut ditemukan saat proses penggeledahan untuk mencari barang bukti. Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Pukat UGM Zainur Rohman pun mendesak KPK untuk bergerak cepat menghindari adanya upaya untuk berkelit dari pihak-pihak yang diduga terlibat dari kasus ini. Tentu yang ingin dicari oleh penyidik dalam penggeledahan di rumah Pak Yakut adalah untuk mencari petunjuk dan bukti-bukti. Karena penyidik tentu dalam setiap penggeledahan meyakini adanya petunjuk atau bukti di lokasi tersebut. Nah, selain penggeledahan di rumah Pak Yakut, penyidik juga melakukan penggeledahan di salah satu biro perjalanan haji ya di MT ya yang berlokasi di wilayah Jakarta. Nah, di sini penyidik juga mengamankan beberapa barang bukti. Namun demikian di lapangan penyidik ternyata menghadapi beberapa kendala dan di sini tim langsung melakukan evaluasi dan jika para pihak diduga atau terbukti melakukan upaya-upaya perintangan penyidikan ataupun ya? halangan dalam proses penyidikan ini tentu penyidik juga tidak segan untuk mempertimbangkan dalam pengenaan pasal 21 atau obstruction of justice. Begitu Mas Mario. Dugaan perintangan dalam bentuk penghilangan barang bukti ditemui oleh teman-teman penyidik saat melakukan penggeledahan di salah satu kantor Biro Perjalanan Haji, begitu Mas Mario. Ya. Apa perintangannya seperti apa? Apakah mungkin saja tidak diberikan izin masuk atau apa misalkan? Di sana ada upaya-upaya penghilangan barang bukti yang dilakukan oleh para pihak tersebut, Mas Mario. Oke. Iya, Mas Mario, ini memang harus gerak cepat ya KPK. Mengapa? Karena kan kalau memberi kesempatan yang lebar, maka pihak-pihak yang tersangkut dengan perkara ini bisa melakukan berbagai upaya Ya. untuk melepaskan diri dari jeratan hukum, untuk merintangi penyidikan maupun upaya-upaya lain seperti misalnya mengondisikan saksi-saksi bahkan bisa melarikan diri dan seterusnya. Oleh karena itu memang ini harus segera diikuti dengan penetapan tersangka, Mas Mario. Kenapa demikian? Kalau KPK sudah masuk ke tahap penyidikan, artinya KPK sudah pegang dan meyakini ada tindak pidana yang telah terjadi. Telah terjadi satu peristiwa pidana korupsi yang kemudian diikuti oleh tahap penyidikan adalah untuk menetapkan tersangkanya. Nah, kemarin sudah dilakukan pencekalan, kemudian sudah dilakukan penggeledahan. Oleh karena itu, yang ditunggu oleh publik berikutnya adalah penetapan tersangka. Yang kedua, menurut saya yang sangat penting adalah KPK tidak perlu menyampaikan ancaman ya, tetapi langsung saja tetapkan pasal 21 Undang-Undang Tipikor perintangan penyidikan kepada pihak-pihak yang telah gitu ya. Ini kata-katanya adalah yang telah melakukan penghilangan barang bukti misalnya. Kalau tadi Mas Budi menyampaikan Ya, diduga obstruction ada of justice. upaya untuk menghilangkan barang bukti, maka itu harus ditetapkan sebagai tersangka, Mas Mario. Kenapa? Karena itu bahkan di dalam KUHP pun menghilangkan barang bukti itu merupakan sebuah tindak pidana. Tujuannya untuk merintangi penyidikan, sehingga ini juga memberi pesan kepada pihak-pihak lain untuk tidak mengganggu proses penyidikan, menghormati proses penyidikan yang sedang dilakukan oleh KPK, Mas Mario. Ini sedang kami pertimbangkan di mana penyidik memang di lapangan betul-betul mengalami adanya kendala tersebut. Tentu nanti akan dipertimbangkan apakah kemudian penyidik akan mengeluarkan pengenaan pasal 21 tersebut, begitu Mas Mario. Oke. Di KPK sudah mulai melihat ataupun melakukan gerak yang lebih cepat dalam kasus korupsi kuota haji ini. Bagaimana Anda melihat bahwa ternyata tidak sedikit pihak-pihak yang ini terlibat dalam dugaan korupsi kuota haji ini? Setelah mereka mendapatkan kuota 10.000 alias 50%, itu kemudian bagaimana distribusinya? Apakah distribusinya itu didistribusikan dengan normal? Ya nggak mungkin lah kalau menurut saya itu normal. Kalau dia dapatnya dari beli, maka kemungkinan akan dijual lagi, Mas Mario, Oke, Mas Elo, kepada Anda mau bilang bahwa yang PHK dapat lain. yang dapat ini pemain besar, tetapi akhirnya dibagi-bagi atau dijual ke pemain-pemain kecil, begitu? Seperti itu?
sepertinya itu yang harus diteliti oleh KPK. Oke. Dugaan ke arah sana yang kemudian harus dibuktikan dengan cara meminta bantuan kepada PPATK untuk menelusuri transaksi keuangannya. Ya. Kan nanti kelihatan Mas Mario, Ya. yang kecil-kecil beli kepada pengepul besarnya beli kepada penyelenggara negara. Kalau terdapat informasi yang seperti itu, maka semua pihak yang turut membeli paket kuota ini harus dijerat dengan pidana. Kenapa? Karena kan ujungnya mereka memberikan suap atau gratifikasi kepada penyelenggara negara. Apakah memang ada mens rea-nya begitu, juga terkait dengan memastikan adanya aliran-aliran uang yang diberikan para biro jasa perjalanan tersebut kepada pihak-pihak tertentu ya, termasuk yang di Kementerian Agama. Tentu kami akan mendalami semua informasi-informasi sebagaimana Mas Yainur sampaikan ya. Termasuk Mas Yainur pesan tadi soal bahwa modus seperti ini jamak terjadi, tentu ini juga menjadi concern KPK, terlebih ini di salah satu sektor pelayanan publik, yaitu ibadah haji. Karena dampak yang dirasakan betul-betul langsung kepada masyarakat. Beralih ke sorotan lainnya.